dikatakan Nabi Idris juga pernah lakukan seperti ini, yang kemudian sendalnya lupa di surga, yang kemudian diikuti oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa itu, yang oleh-olehnya adalah sholat yang tadi kita sudah ketahui. Pertanyaannya, kenapa perintah sholat itu tidak diturunkan saja, harus panggil? Latar belakangnya adalah satu, hidup ini yang namanya yatim itu tidak ada harga diri, tidak ada kasih sayang. Maka seringkali kita dengar ada ungkapan hilang ayah, hilang wibawa, hilang ibu, hilang kasih sayang. Itu yang dialami oleh beliau. Ketika kehidupannya seperti itu, kemudian beliau ditugaskan untuk menyampaikan satu visi yang berbeda dengan jahiliyah waktu itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupannya ketika saat-saat beliau mulai dinobatkan menjadi seorang rasul itu, di saat beliau menerima wahyu pertama menggigil, istrinya juga takut. Di saat-saat seperti itu bukan beliau ke Kementerian Agama, tidak. Beliau menuju seorang pendeta yang namanya Waraqah bin Naufal. Sampai di sana, Bapak pendeta bilang, Amos Musa juga pernah alami seperti itu. Wallahi, demi Tuhan, sesungguhnya engkau menjadi rasul bagi umat yang ada sekarang ini. Tapi ingat, innaka aduwwul ummatika, engkau akan dimusuhi oleh umatmu sendiri. Wa yuqtiluka, Anda juga akan direncanakan dibunuh oleh umatmu sendiri. Wa yukhrijuka, kalian juga akan diusir oleh umatmu sendiri. Kata Waraqah bin Naufal, seorang pendeta, kepada Khadijah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan pendeta ini yang kemudian termuat dalam Al-Quran. Itu Abu nanti lihat surat Al-Anfal ayat 30, itu pas. Apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, sang pendeta, kepada Muhammad ketika menerima wahyu pertama seperti yang dialami oleh Musa alaihissalam, itu termuat persis di dalam An-Naml ayat 30 itu. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka wa yukhrijuka wa yaqtuluka. Dia yatim, tapi rencana keputusan Darul Nadwa senantiasa tiga ini, kalau bukan ditangkap dan dipenjara, kalau tidak dibunuh, kalau tidak diusir. Kenyataan yang beliau alami. Hanya yang bisa bela beliau itu kan cuma bapak kecilnya, Abu Thalib. Yang bisa membantu beliau itu kan istrinya, Khadijah. Tidak ada lebih dari itu. Liyusbituka, dalam perjalanannya kemudian beliau dan pengikut-pengikutnya harus diungsikan di lembah Sif 3 tahun lamanya. Pengungsian itu ada pengumuman yang ditempelkan di Ka'bah, tidak boleh ada transaksi dengan mereka, tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh bertamu dengan mereka, tidak boleh bersilaturahmi dengan mereka. Kalau itu saja boleh, kalau tidak ada transaksi, kita mau hidup di mana? Semua harta kekayaan istrinya habis. Sampai dikatakan oleh beliau sendiri, malana ta'amun illa warakul khubli. Sampai saat itu karena tidak ada makanan lagi, mereka hanya pilih daun-daun kering itu kemudian makan. Kita pernah makan daun kering kan? Kita pernah makan daun kering. Tapi itu dialami oleh beliau ketika beliau dan pengikut dilembahkan di lembah Sif. Dan satu-satunya lembah yang siap terima mereka cuma lembah itu. Lembah lain tidak boleh. Kenapa lembah itu dibolehkan? Itu milik Abu Thalib. Makanya lembah Sif dikatakan lembah Abu Thalib. Abu Thalib yang mengizinkan lembah itu untuk itu. Hatta ingkana la yadau, karena makannya itu cuma daun-daun kering. Manakala kalau kita ke belakang, ya daun kering yang keluar. Kama tada'u syah. Yusbituka, yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, pendeta, kepada
beliau dan istri betul diungsikan. Wayaktuluka, beliau juga rencana mau dibunuh. Sore-sore Jibril datang. Malam ini perintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempatmu, kamu harus keluar. Karena apa? Putusan dari Nadwa sudah sepakat. Besok pagi yang kita dengar adalah bukan engkau yang hidup jalan lagi, tapi kepala engkau yang sudah dikarnavalkan di Mekah itu. Keluarlah beliau bersama Abu Bakar. Ketika mereka datang, Ali itu. Wa yukhrijuka, dia harus keluar. Di lembah Sir, ketika 3 tahun itu. Kemudian di saat-saat itu datanglah berita bahwa pengumuman yang ditempel di Ka'bah itu sudah dimakan rayap semua. Pemuka-pemuka Quraisy kesana lihat betul sudah dimakan rayap. Abu Talib bilang kita tempel lagi nanti makan lagi juga percuma, wibawa kita hilang. Jadi sudahlah kasih keluar mereka. Quraisy bilang silakan kasih keluar dengan satu catatan, yukhrijuka, ia harus keluar, tidak boleh tinggal di Makkah, kampung halaman sendiri. Setelah keluar apa? Beliau ke Taif dengan satu perhitungan bahwa 3 pemuka Taif di sana akan terima dia. Apa yang terjadi? Tidak. Ketika ajakannya diberikan hinaan-hinaan dan sebagainya, bahkan beliau dilempar, hanya beliau mengalami darah di wajahnya sendiri. Wahwa yang sahudahu, ia lari, kemudian ia sembunyikan diri di kebun kurma. Ya, pemilik kurma namanya Adas, dia adalah seorang Kristen. Si Adas ini yang melindungi dia, memberikan minum kepada dia. Secara seperti itu memang. Di saat ia sambil mengusap darahnya, ia pun mengangkat tangan, Allahumma ilaika asku da'fi. Tuhan, saya memang lemah, saya mayati. Qillati wa khilati, saya tidak kemampuan apa-apa. Wahawani ala nas, hari ini bersarasakan betapa hinanya saya di penduduk Taif ini. Anta Rabbul Mustad'afin, tapi saya percaya engkau pasti lindung yang lemah. Ketika beliau berdoa selesai, datang Jibril. Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma radu alaik. Allah sudah dengar, Tuhan sudah dengar perlakuan mereka terhadap engkau. Wa qad ba'asa ilaika malakul jibal, saya datang dengan malaikat penjaga bukit. Insita, wahai Muhammad, hari ini kalau engkau mau, atbaqtu alaihimul ahsabain. Saya Malakul Jibril angkat 2 bukit di Taif ini, satu namanya Bukit Abu Kubais, satu namanya Bukit Kai'aka'an, akan tutup mereka. Penduduk Taif akan dikuburkan secara massal. Sambil mengusap darah, beliau bilang apa? Lah, itu kalau kita seperti itu bagaimana? Ini sudah darah-darah ini. Sambil mengusap darahnya, kemudian ia berdoa, Anta Rabbul Mustad'afin. Di rumah datang Jibril, kemudian datang Malakul Jibal. Tawan, insyikta, andaikan hari ini karena engkau sudah berdarah, engkau mau saja, atbaqtu alaihimul ahsabaini. Kami akan tutup penduduk Taif ini dengan 2 bukit. Lah, akhlak beliau yang harus diwariskan kepada kita. Kita wariskan. Artinya apa? Sejak kecil beliau sudah dibelah dadanya, min gilin, keluarkan rasa kedendaman dalam diri. Mau jadikan surga hidup ini satu, keluarkan segala kedendaman dalam hati kita. Kalau mau rasa surga. Jadi kalau Amr Jawa bilang kita surga, ya surga. Dia satu catatan, keluarkan segala kedengkian, kedendaman, kebencian di antara kita dalam hidup ini. Berarti gambaran penghuni surga, nazakna fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kita duduk begini-begini, ini ciri penghuni surga kan begini-begini. Saya mau tanya, kita duduk begini rasa seperti surga apa tidak? Sejuk. Dan itu sudah digambarkan. Mau merasakan hidup ini betul-betul
surga. Keluarkan nazakna fi qulubihim min gilir. Rasa dendam di antara kita, rasa iri hati di antara kita, rasa benci di antara kita, rasa permusuhan karena itu penyakit yang akan membunuh diri kita sendiri. Allah. Surgalah kita itu. Bapak Camat, saat ini bapak besar saya ada di Tude. Saya, bapak besar saya. Jadi kami kalau acara di rumah, itu kalau bapak besar belum turun tidak bisa. Contoh, saya kasih contoh, mungkin kakak ketua MUI Kabupaten Aldo masih ingat. Waktu bibi saya Syarifah Abdullah mau berangkat haji, semua undangan sudah datang, tunggu bapak besar. Kenapa? Dia yang harus kasih sambutan. Ketika datang Pak John Bolang, ini bapak besar saya. Orang bertanya begitu, ya kami begitu. Jadi John Bolang itu bapak besar kami. Bapak besar kami. Dia yang kakak, kami yang adik. Jadi kalau saat-saat hari raya itu bapak besar di Tude itu datang dengan semua lengkap. Paginya kami pergi sembahyang, mereka jaga rumah. Di saat-saat mau Desember, mama buat kue rambut kami, modal kami sama kue rambut. Bawa naik, kemudian kami jaga rumah, mereka pergi gereja. Itu bukan hal yang baru bagi kehidupan kami, Abdullah. Bukan kehidupan baru. Dan itu sudah menjadi darah daging. Bahkan ketika lahir anak pun, bapak di rumah yang kasih nama. Maka satu yang guru di Timur Abang namanya Amin. Ya karena bapak yang kasih nama memang. Saya mau tanya, kehidupan begitu surga apa tidak? Surga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika perlakuan seperti itu akibat dari 3 tahun di Lembah Sip yang makannya daun kering itu, warakul hubli itu, stamina, daya tahan tubuh tidak bisa lagi. Di saat beliau diperlakukan penduduk Taif seperti itu, yang kemudian saat itu juga pamannya yang senantiasa bela dia meninggal, istrinya sementara yang selama itu pun dia meninggal, maka dalam catatan sejarah dikatakan Amul Husni, tahun kesedihan, beliau mulai duduk dan merenung. Jika Abu Talib yang selama ini menjadi backing bagi saya, jika Khadijah yang selama ini sudah menjadi backing bagi saya, sudah tidak ada, kemana lagi saya harus sadarkan diri? Di saat itulah Allah panggil Mi'raj. Artinya apa? Pelajaran yang kita ambil dalam kehidupan ini, dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan ini, jangan sampai sandaran diri kita kepada yang kuasa rahmat. Kapanpun dimanapun kita berada, sandaran kita kepada Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, harus betul-betul tetap kita tegakkan agar tempat sandaran kita itu betul-betul kuat adanya. Semua kita memiliki keterbatasan. Sejago-jagonya manusia pasti ada pada kelemahan. Sekarang di YouTube itu yang ramai apa? Di YouTube itu mau YouTube sekarang lagi yang ramai apa? Jambo. Masih tahu saja. Saya tidak mau ngomong saya tahu. Artinya apa? Terbatas. Karena itu Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj, poin pertama yang diajarkan kepada kita adalah dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang kadang-kadang di luar batas kemampuan kita, yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tempat sandaran harus kita mi'raj. Makanya ketika beliau menjadi nabi pun beliau mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis salat. Ku carikan ketenangan hidupku, menghilangkan semua dinamika kehidupan yang kadang-kadang kalau kita ikut bisa stres, bisa stroke dan berbagai penyakit. Cari ketenangan hidupku dalam ruku dan sujudku. Masya Allah. Orang yang banyak ruku itu orang yang semakin rendah diri, tawadu. Jadi kalau kita banyak ruku tapi tawadu tidak ada, banyak sujud, rendah diri tidak ada,
tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita cuma nyanyi saja. Kita cuma nyanyi saja. Makanya dalam hidup ini kita harus membedakan, oh ini tua, oh ini muda, oh ini kecil. Kita masing-masing tempatkan diri di mana kita harus menempatkan diri itu. Makanya saya wasiatkan khusus kepada adik saya ketua MUI, walaupun kita ketua MUI, nanti saat acara juga kalau bisa Bapak ketua MUI yang duduk dia orang tua-tua depan. Itu akhlak yang begitu. Jangan bilang, saya ketua MUI. Adiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi ketika beliau di Mi'raj itu menjadi tolak ukur bagaimana ketika akidah seseorang betul atau tidak. Kenapa? Suatu hal yang mustahil. Kenapa mustahil? Maka Palestina waktu itu pengalaman para pedagang 1 bulan pergi 1 bulan pulang, 2 bulan pulang pergi, belum lagi Mi'raj. Tetapi kalau pagi-pagi kemudian beliau cerita bahwa saya sudah melakukan Isra dan Mi'raj cuma lailan sebagian malam, banyak ini yang goyah. Akidahnya. Goyah. Kenapa? Tidak percaya, tidak rasional dan bertentangan dengan pengalaman. Ketika disampaikan kepada Abu Bakar bilang apa? Ana usaddiquhu min ba'di. Karena itu beliau yang katakan, lebih dari itu saya percaya. Makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq. Orang yang membenarkan. Satu-satunya orang yang membenarkan secara terang-terang adalah Abu Bakar. Makanya beliau memiliki akidah yang kuat, itulah beliau mendapat gelar yang namanya As-Siddiq itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tadi Kakanda Ketua MUI dalam pengukuhan itu kalimat terakhir, siap menjadi pelayan, pemelihara umat. Kita baca berbagai riwayat dari manapun kitabnya, beliau kebanyakan menangis itu hanya satu, karena umat. Coba kita baca buku apa saja. Kebanyakan beliau menangis itu karena satu, umat. Beliau itu kalau beliau baca itu dapat ayat-ayat yang menyangkut umat, beliau menangis. Ada satu riwayat begini. Ketika beliau membaca surat Ibrahim ayat 36. Inna adlalna hunna kasira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani ila akhir. Atau baca surat Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum. Beliau membaca ayat seperti beliau menangis. Ketika setiap kali beliau baca ayat ini beliau menangis, Allah perintahkan Jibril, fas'alhu, kamu turun tanya dia, kenapa kok setiap kali beliau baca 2 ayat ini beliau menangis? Beliau mengatakan, saya menangis karena umat saya. Air mata beliau yang suka mengalir karena umat ini menjadi PR terberat bagi kita, satu lembaga yang bernama MUI sebagai pewaris Nabi itu. Air mata beliau senantiasa bercucuran, hanya pikir yang namanya umat, dan umat. Bahkan di saat-saat menjelang akhirnya juga beliau senantiasa di sisa-sisa suaranya beliau masih mengatakan ummati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penguatan hukum, penguatan ukhuwah Islamiyah, secara jujur kita harus mengatakan bahwa ukhuwah Islamiyah yang sementara ini kita dengungkan hanya nyanyian bohong saja. Kenapa nyanyian bohong? Nanti 2024 kita akan semakin lihat. Semakin lihat.
Ibarat Nusa bercamat, saya cuci mereka tidak bisa-bisa. Kamu bilang, oh nonton dengan alam. Bahasa ini bahaya, tipu saja nonton dengan alam itu. Mau buktikan? Ya saat-saat mulai pilihan legislatif, calon legislatif, siapa mau mengalah di batu sana? Itu bilang menonton dengan alam. Jadi baru-baru Munas Iqbal punya saya cuci. Zon menjadi dari Jakarta, saya cuci mereka habis-habisan. Tidak ada yang batal. Memang mereka harus akui seperti itu. Dan kita harus akui. Kalau hari ini kita betul-betul dengan adanya wadah ini kita penguatan ukhuwah, PR kita yang kedua, saat-saat 2024 belum masih jauh ini, adikmu kumpulkan semua. Boleh kita berpesta demokrasi, tapi nilai ukhuwah jangan dicederai. Dan harus kumpulkan semua. Sampaikan, boleh kita berkonstitusi dan berdemokrasi untuk itu. Tapi ingat, bahasa, kata, kalimat jangan sampai menjatuhkan harga diri sesama kita. Jangan sampai menyakiti perasaan sesama kita. Jangan sampai sesama kita merasa tersinggung dengan bahasa kita yang kadang-kadang kita kontrol hanya demi kepentingan pesta demokrasi. Kalimat ukhuwah itu baru kita dengar. Sudah lama kita dengar. Tapi coba amati. Betulkah kita ukhuwah? Ukhuwah yang betul dibangun adalah seperti yang dicontohkan oleh Ansar dan Muhajirin. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Itulah ukhuwah. Ukhuwah yang diajarkan adalah kun kal yadain wala takun udunain. Sama dua telinga dengan nama yang sama, tapi tidak pernah berketemu. Jadikanlah kita ukhuwah itu seperti kedua belah tangan, saling rangkul, saling pegang. Kita lego-lego itu kalau kita pegang erat-erat berlangkah yang sama, itu indah apa tidak? Indah. Jadi nilai-nilai lego-lego itu banyak nilai-nilai yang dapat kita petik untuk kita praktekkan dalam kehidupan. Dan itu yang tetap harus kita lestarikan. Nilai-nilai edukasi dan lego-lego itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan nyata. Agar yang dikatakan ukhuwah itu betul-betul kita rasakan dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Beliau ketika Mi'raj itu tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, agar kami Allah mau perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Banyak hal yang diperlihatkan dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Lailatul Usriya bi ila sama, ketika saya diisrakan itu, saya lihat ar-rijal wan nisa, ada kumpulan laki-laki dan kumpulan perempuan, yatribuna ru'usahum, mereka itu saya lihat mereka pukul kepala mereka sendiri dengan batu. Pukul, semakin pukul, darah keluar, semakin pukul lagi. Akhirnya apa? Fatasilu dima'ahum kan nahril azim. Keluar darah, sungai darah kan nahril azim. Saya bertanya, man haulai, siapa mereka itu wahai Jibril? Haula'il ladzina yusalluna salata fi ghairi waqtiha. Itulah orang-orang yang ketika di dunia masih hidup ini, ia sholat tapi tidak tepat waktu. Kenapa tidak tepat waktu? Pasukan Ifrit namanya Walhan itu siap menggoda. Masih ada waktu. Dia omong cuma begitu saja. Ketika ia sholat, Hizib mulai masuk. Untuk kada, ingat ini, ingat itu. Akhirnya kita sholat itu yang minggu lalu, bulan lalu kita lupa ingat. Pekerjaan siapa? Hizib. Kalau kita melihat mendapat nikmat, kita ucap mama. Ucap. Kita mendapat sesuatu yang nikmat, ucap Alhamdulillah. Kita melihat sesuatu yang luar biasa, kita ucap Masya Allah, Subhanallah.
Kalau kita berbuat salah, kita ucap astagfirullah. Kita habis sholat, kalimat pertama yang kita ucapkan apa? Astagfirullah. Kenapa? Kita baru habis sholat. Kalau bilang kita habis berbuat sesuatu yang tidak betul, yang salah, kita ucap istighfar. Sekarang kita habis sholat, kalimat pertama yang harus kita ucapkan adalah astagfirullah. Kenapa? Kalau kita baru habis sholat. Ya karena kita sholat tadi itu. Di dalam sholat kadang-kadang kita susun program di dalam sholat itu. Yang dilihat oleh beliau. Yang kedua, kalau kita baca Al-Quran surat Muhammad ayat 15, coba dilihat situ. Masal jannatil lati wu'idal muttaqun. Surga yang disiapkan untuk orang-orang beriman bertakwa itu adalah terdiri dari ada sungai air yang tidak payung, kan gitu ya. Sungai susu, bukan sumur, sungai berarti mengalir, kan gitu ya. Ada sungai khamar yang tidak bermabukan, ada sungai madu yang asli. Ketika beliau di Mi'raj, urida alaihimul jinan, dia diperlihatkan semua surga, semua pintu surga diperlihatkan. Di saat beliau perlihatkan itu dikatakan, ra'aitu arba'ata anhar. Memang di surga itu ada 4 sungai yang digambarkan dalam Al-Quran itu. Ketika saya melihat 4 sungai itu, saya tanya, ya Jibril, min aina tadhabu ila hadhil anhar? Kira-kira sungai ini datangnya dari mana dan nanti perginya kemana? Dijawab Jibril, tadhabu ila hudil kausar. Dia mengalirnya ke telaga Al-Kausar. Satu-satunya telaga di mahsyar nanti telaga Al-Kausar. Kita pun sumur berapa meter ya? 50-an. 50 ya? Saya kemarin datang, saya kaget, berarti kita ada kemajuan. Walakin la adri, tapi saya tidak tahu. An maji'ataha, datangnya dari mana saya tidak tahu. Fas'al minallah, karena engkau sudah di sini, cobalah kamu minta kepada Allah. Yuk limaka, agar Allah beritahu kepada engkau di mana sumber empat sungai ini. Beliau berdoa, tidak lama datang malaikat yang dari dia katakan Mikail. Dia perintahkan, ya Muhammad, kambit aineka, tutup mata. Beliau tutup, kemudian dia lagi iftah ainaka, buka mata. Ketika beliau buka mata, faida ana ala syajarati, saya berada di bawah sebuah pohon. Pohon di surga namanya apa? Pohon di surga? Ada satu pohon yang di surga namanya pohon apa? Pohon tuba. Pohon tuba ini yang pernah semua malaikat dikumpulkan di bawah pohon ini untuk menyaksikan pernikahan Adam dan Hawa. Pohon tuba kita di alur-alur. Ini kalau ada nanti habis sudah. Ada yang pohon tua, dikurangi pohon tua yang ada. Setelah buka mata, saya berada di sebuah pohon. Wa indaha, dan di samping pohon itu, di sisi pohon itu ada kubah. Ra'aitul kubah. Saya melihat ada kubah yang memiliki arkanul kubah, yang memiliki 5 tiang. 5 tiang kubah itu. Ketika saya tahu bahwa tiangnya 4 tiang kubah tiang inilah. Tiang pertama keluarlah sungai air itu, tiang kedua keluarlah sungai madu itu, tiang yang ketiga keluarlah sungai khamar itu, tiang yang keempat keluarlah sungai asalin musaffa. Sudahlah, saya tahu, saya pulang. Malaikat jangan pulang dulu, coba kamu lihat yang dekat lagi dulu. Bapak Ibu sekalian, ketika ia lihat dekat-dekat baru lihat, dia baru tahu. Ra'aitu nakhal ma, ketika saya lihat sungai dari air itu yakhruju min mimi bismillah, keluar dari huruf mim, Bismillah.
Wa nahrul laban, adapun sungai susu itu yakhruju min ha'i Allah, keluar dari huruf ha-nya Allah. Wa nahrul khamar, adapun sungai khamar yang tidak memabukkan itu yakhruju min mimi ar-rahman. Adapun asalun musaffa yakhruju min mimi ar-rahim. Mim, ha, mim, mim, itulah keluar 4 sungai itu. Saya mau tanya ketuamu ini, Darussalam Timu Abang ini kalau imam maju baca bismillah apa tidak? Baca. Bertengkar masalah ini saja. 2017 di Al-Fatah. Saya angkat tangan 6 kali tidak dilihat. Kenapa tidak dilihat? Orang jelek tidak dilihat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembalilah beliau. Baru turun di langit ke-6. Waktu mau kembali, lakitu Ibrahim. Dia bertemu dengan Ibrahim. Ibrahim, ya Muhammad, ikra'u ummataka minni salam. Sampaikan salam saya untuk umatmu. Innal jannata thayyibaturba. Surga itu tanahnya subur. Admatul ma, airnya jernih. Waqi'an, dan masih kosong. Wa anna girasaha, yang bisa tanam di tanah surga yang masih kosong itu adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu a'lam. Apakah kita di Indonesia ini ada orang yang merasa terganggu dengan kalimat itu? Ada? Nah, diucapkan subhanallah alhamdulillah terganggu ada? Ada. Di ruqyah. Yang lapor saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, usia 60, kalau adik desa tadi 58, adik desa muda tadi saya sudah 61. Usia begini berdiri lama tidak bisa lagi. Saya mau ingin cerita terus, tapi saya habis duhur ini kakak desa, adik desa ada acara lagi. Sebenarnya mereka juga pagi, tapi karena ini datang dari kakak mati, saya datang. Saya sudah kita tunda habis duhur saja. Jadi habis ini saya pulang ke desa, kapan-kapan saya kesini lagi. Intinya adalah setiap orang yang manakala mikraj kemudian hasilnya adalah sholat, semakin kita sholat, semakin rendah diri, semakin kita salam ke kiri dan ke kanan, agar dalam kehidupan ini kita tidak bisa lihat depan saja, sekali-sekali lihat yang di sana, sekali-sekali lihat dia. Itulah kehidupan yang harus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.